Indonesia memang harus waspada dengan tren kasus corona yang terus naik. Kemarin, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Tak pernah terbayangkan kita berada di situasi ini. Keadaan mencekam yang memaksa kita mengisolasi diri. Kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pasca Lebaran hingga kini terus mengalami lonjakan. Saat ini sudah mencapai 740 kasus. Tadi malam itu ada 12 yang meninggal, salah satunya ini tenaga nakes kita. Sehingga menjadikan Kabupaten Kudus masuk kategori zona merah COVID-19. Sukacita seiring pergi, dipenuhi kilasan kabar menyayat hati. Derita dan nyawa silih berganti, terisi tangis kehilangan kekasih hati. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat diterapkan sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Salah satu yang diatur adalah tempat ibadah diharuskan untuk tutup sementara. Kebersamaan tak lagi sama. Kehidupan manusia porak-poranda, tak lagi punya asa. Ke depan penuh tanda tanya. Demi keselamatan orang-orang yang kita cintai, maka mulai Minggu 30 Mei 2021, kebaktian umum GKMI Kudus kembali dirumahkan. Sebagai gereja, apa yang dapat kita buat? Apakah tangan kita tetap terlipat? Dengar panggilannya, kerahkan daya. Sekalipun kesusahan menimpa, pertolongannya nyata. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya tak pernah habis. Sungguh selalu baru tiap pagi, kesetiaannya sungguh besar. Jiwaku berkata, Tuhan adalah bagianku. Karena itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hari ini 6 Desember 2021, oleh kasih karunia dan rahmat Tuhan, Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus tepat berusia 101 tahun. Karena itu, mari kita merayakannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur yang berlimpah. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-101 GKMI Kudus kita laksanakan dengan penuh sukacita, rasa syukur yang melimpah oleh pertolongan Tuhan Sang Kepala Gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Selayaknya dentuman yang bergoyang ke depan dan ke belakang. Begitu pula kita sebagai gereja yang telah berumur 101 tahun. Kita harus belajar melihat kembali ke belakang sejarah gereja kita melewati berbagai macam krisis agar kita dapat mengasah visi ke depan di masa krisis pandemi ini yang masih belum berakhir. Jika bakal GKMI Kudus berawal dari sebuah keluarga pedagang dan pengusaha berlatar belakang Tionghoa di kota Kudus. Mereka adalah pasangan Bapak T. Simtat dan Ibu Si Junyo serta ketiga anaknya, yaitu T. Lena, T. Yan Xiang, dan T. Yan Pun. Pak T. menyekolahkan ketiga anak mereka di badan misi milik Katolik dan mereka pun dibaptis pada tahun 1908. Kemudian Ibu Si Junyo mulai tertarik dengan agama Kristen yang diajarkan kepada ketiga anaknya tersebut. Suatu hari, Ibu Si Junyo mendapatkan 2 jilid Alkitab pemberian bibiknya yang berasal dari Yogyakarta. Pak T sendiri pada awalnya sangat menentang sang istri untuk membaca Alkitab. Ia takut jikalau Ibu Si Junyo menjadi Kristen, hal ini akan menimbulkan masalah di kalangan keluarga besar yang masih menganut agama leluhur. Namun, Ibu Si Junyo dengan ketekunan dan juga keteguhan hatinya, ia tetap setia rajin membaca Alkitab dan mempelajarinya tiap malam ketika rumah sudah sepi.
Baginya, kisah pengorbanan Kristus di kayu salib sungguh sangat berkesan hingga sampai meneteskan air mata. Suatu ketika, pada tahun 1917, keluarga ini mengalami krisis, yaitu Pak T. Simtat menderita penyakit berat. Segala macam pengobatan telah ditempuh dan Pak T. tidak kunjung sembuh. Melihat hal tersebut, Ibu Si Junio teringat akan kisah-kisah tentang kuasa Tuhan Yesus dan para muridnya yang dapat menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit. Ibu Si Junio kemudian membujuk Pak T. untuk mencari pertolongan dari orang Kristen dan Pak T. pun mau menerimanya. Akhirnya, melalui seorang paman, yaitu Bapak Oe Biao An, pasangan ini diperkenalkan dengan Letnan Tanuhatu, yaitu seorang rohaniawan dari Gereja Balai Keselamatan. Letnan Tanuhatulah yang selanjutnya membimbing keluarga ini untuk lebih mengenal iman Kristen. Dan secara ajaib, seiring berjalannya waktu, penyakit Pak T. Simtat berangsur-angsur sembuh. Dari peristiwa misteri kesembuhannya tersebut, Pak T. Simtat makin giat mempelajari Alkitab dan mengajak kawan-kawannya untuk belajar bersama. Namun, pada waktu itu ia masih belum mau menetapkan hati untuk mengakui dirinya seorang Kristen. Hingga suatu saat ketika putri dari sanak keluarga dan sahabat baiknya, yaitu Si Gyo Gun, menderita penyakit mata yang sangat berat dan segala obat tak dapat menolongnya. Pak T. Simtat tergerak untuk menolong putri tersebut dengan mengajak berdoa bersama kawan-kawannya atas dasar kesaksian Alkitab bahwa kuasa penyembuhan bekerja melalui orang beriman. Melalui pelayanan Pak T. dan kawan-kawannya tersebut, putri Si Gyo Gun pun sembuh dan pulih seperti sedia kala. Sungguh peristiwa ini membuat Pak T. dan teman-temannya terpukau, sehingga mereka mau meneguhkan iman untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari titik itulah mereka pun mendedikasikan hidup untuk mulai melayani dan mendoakan orang-orang sakit serta memberitakan Injil kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, persekutuan kecil pun terbentuk dari kelompok Pak T. dan teman-temannya. Namun, mereka mengalami krisis identitas akan kelembagaan Kristen yang mau dan dapat menaungi serta membimbing mereka. Kelompok Pak T. telah menjajaki beberapa lembaga Kristen, mulai dari Gereja Balai Keselamatan, Badan Misi Advent Salib Putih Salatiga, dan Misi Salatiga yang berlatar belakang Calvinis dan Lutheran. Hingga akhirnya, Pak T. dan teman-temannya sepakat dan merasa cocok dengan Badan Misi Menonit untuk membimbing mereka. Pada waktu itu, Badan Misi Menonit juga sedang mengalami krisis soal perebutan kekuasaan antara pengurus pusat di Amsterdam dengan konferensi misionaris di Jawa. Hal ini tentunya menghambat misi Menonit untuk mengayomi dan menanggapi permintaan kelompok Pak T. Namun, krisis tersebut tak dapat mematahkan semangat konferensi misionaris Menonit yang ada di sekitar Kudus untuk melakukan pelayanan terhadap kelompok Pak T. Mereka pun mengutus Nicola Thyssen, Johann Halbert, yang dibantu juga oleh Yabun Po dan Leonard Silalili, secara bergantian untuk melayani pengajaran dan peribadahan. Selanjutnya, kira-kira 1,5 tahun sejak konferensi misionaris Menonit melayani mereka, pada tanggal 6 Desember 1920, terjadi pembaptisan 25 orang petobat baru di rumah Pak T. Simtat di Jalan Panjunan nomor 11 Kudus. Peristiwa inilah yang dianggap sebagai peletakan batu pertama Gereja Kristen Muria Indonesia. Pada tanggal 27 September 1925, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memberikan status hukum kepada jemaat ini dengan nama Jemaat Kristen Menonit Tionghoa, yang diketuai oleh Tan Kin In. Beliau adalah menantu T. Simtat dengan sekretarisnya Ang Mo Sam, sedangkan penatua pertama adalah Bapak T. Simtat dan Bapak Oe Chian Gi. Lalu pada tanggal 21 Agustus 1927, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengesahkan Bapak T. Simtat dan Bapak Oe Chian Gi sebagai pendeta pertama. Mereka juga
mendapatkan izin untuk memberitakan Injil kepada masyarakat Tionghoa di seluruh wilayah Karisidenan Semarang Lama yang meliputi Demak, Jepara, Kudus, hingga Rembang. Jemaat ini pun mulai tumbuh hingga tahun 1928 mencapai jumlah orang yang dibaptis 103 orang. Untuk menampung jemaat yang bertambah, tentunya rumah Pak T tidak dapat lagi memadai. Pada tanggal 16 Februari 1928 dibangunlah gedung gereja pertama. Kemudian pada tahun 1941 gedung kedua pun dibangun di lokasi yang sama, sebab jumlah jemaat terus bertambah. Bentuk replika gedung ini masih dapat kita saksikan di GKMI Kudus Rayon 1 lantai 4. Dan ada kisah menarik serta luar biasa dalam pembangunan gedung yang kedua ini. Ketika itu, keadaan negeri sedang dalam krisis perang dunia, di mana Jepang diprediksi akan segera mendarat. Maka pembangunannya pun digarap dengan sangat cepat siang malam dan selesai hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Lalu pada tanggal 6 Desember 1997, kedua bangunan ini akhirnya dibongkar dan diganti dengan gedung baru untuk menunjang sarana peribadahan jemaat yang semakin banyak. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, warga jemaat pernah mengalami ancaman dan kekhawatiran. Tentara Jepang mencurigai orang-orang Tionghoa peranakan memberikan dana kepada Tiongkok untuk keperluan perang. Hal ini membuat banyak rumah orang-orang Tionghoa dirusak dan dibakar, serta harta benda mereka disita oleh tentara Jepang. Namun demikian, secara mengherankan, tentara Jepang tidak banyak menekan masyarakat Tionghoa Kristen di sekitar Muria. Bahkan mereka mengizinkan jemaat Tionghoa Kudus untuk dapat tetap melakukan kebaktian minggu, namun dengan syarat tidak boleh membunyikan lonceng gereja. Dan di setiap kebaktian akan ada opsir Jepang yang hadir untuk mengawasi jalannya kebaktian. Meski dalam keadaan yang demikian, yang penuh ancaman, serta krisis demi krisis berdatangan silih berganti, GKMI Kudus terus bertumbuh. Serta seiringnya berjalannya waktu, GKMI Kudus juga mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan. Pelayanan ini merupakan kerinduan Pak T sejak tahun 1930 dan rencana generasi muda GKMI Kudus pada awal 1950-an. Namun untuk realisasinya baru dapat terjadi pada tahun 1954 dengan dirintisnya sekolah dasar yang diberi nama Sekolah Rakyat Masehi. Lokasi sekolah ini pertama kali di belakang gedung gereja Panjunan. Setelah itu dirintis juga TK Masehi pada tahun 1955. Kemudian dibentuklah Yayasan Badan Pendidikan Masehi YBPM pada tahun 1957. Selanjutnya dirintis juga berturut-turut SMP Masehi tahun 1964, SMA Masehi pada tahun 1968 dan Akbid Mardi Rahayu pada tahun 2004. Pada tahun 2007 nama Yayasan Badan Pendidikan Masehi diubah menjadi Yayasan Bina Pelayanan Masehi. GKMI Kudus juga mengembangkan pelayanan di bidang kesehatan. Pertama kali dibukalah balai pengobatan di Gereja Panjunan pada tahun 1964. Pelayanan pengobatan ini kemudian berkembang menjadi BIKA dan terus berkembang hingga menjadi sebuah rumah sakit Mardi Rahayu dan beberapa balai pengobatan. Untuk menaungi semua pelayanan kesehatan ini, dibuatlah Yayasan Kesehatan Kristen Kudus yang kemudian pada tanggal 28 September 2007 nama yayasan diubah menjadi Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu atau YKKMR. Kemudian pada tahun 1980 GKMI Kudus membeli sebidang tanah dan bangunan milik Panti Marhen di Jalan Diponegoro nomor 9. Di tempat ini dibangunlah gedung sebagai tempat ibadah resmi. Gedung tersebut telah dibongkar pada tahun 2005 dan diganti dengan gedung baru diresmikan pada tanggal 6 Desember 2006. Dengan memiliki 2 gedung tempat peribadahan, maka tata rayonisasi pun dibentuk.
Anggota jemaat yang berdomisili di wilayah timur ke utara masuk ke dalam wilayah administrasi pengembangan rayon timur yang sekarang disebut rayon 2. Sedangkan untuk anggota jemaat yang berdomisili di wilayah barat hingga selatan masuk ke dalam wilayah administrasi penggembalaan rayon barat yang sekarang disebut rayon 1. GKMI Kudus juga memiliki beberapa cabang dan diantaranya sudah menjadi gereja dewasa. Mereka yang telah menjadi gereja dewasa adalah GKMI Tanjung Karang, GKMI Jekulo, GKMI Pare, GKMI Kaliwungu, dan GKMI Kalirejo. Sedangkan yang sekarang masih berstatus cabang hingga hari ini adalah GKMI Kudus Cabang Ngandong, Cabang Kuawur, Cabang Bangilan, Cabang Muria Indah, dan Cabang Payaman. Demikianlah kilas balik sejarah singkat GKMI Kudus. Kiranya dapat menjadi berkat dan teladan bagi kita generasi penerus untuk menyongsong masa depan GKMI Kudus. Tuhan memberkati. Dari kaki Gunung Muria, GKMI telah berkembang sampai ke pelbagai penjuru Nusantara. Itulah karya Tuhan melalui kiprah hamba-hambanya. Patutlah kita bersyukur atasnya. Dengan penuh sukacita, mari kita kumandangkan himne GKMI, kasih setianya. Sejak gereja dilahirkan
kita akan menyanyikan Mazmur 121. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Tuhan, jadilah penglihatanku.
Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya ketika kami merayakan hari ulang tahun gereja kami ke-101 ini. Kiranya sabda-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sebagai umat Kristiani, personal maupun komunal, sebagai GKMI Kudus, kami dapat melanjutkan hidup dan pelayanan kami dalam terang dan pimpinan sabda Tuhan. Roh-Mu kiranya menolong kami semua, agar firman yang kami baca menjadi firman yang hidup dalam hati dan pelayanan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan menurut Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh saya belajar tentang teologi gereja dari waktu saya relatif masih muda sampai sekarang sebagai dosen di Fakultas Teologi, sejauh saya tahu ada 2 kalimat paling keras kritik dari teolog mengenai gereja. Barangkali jika Anda menemukan kalimat-kalimat lain yang lebih keras dari ini, silakan saja. Tapi ini yang saya temukan. 2 kalimat paling keras, paling tajam sebagai sebuah kritik. Pertama, kalimat yang datang dari para teolog pembebasan, yakni ketika Yesus datang ke dunia, ia memproklamirkan kerajaan Allah. Yang muncul kok malah gereja. Ini mengkritik. Yesus datang mengabarkan kerajaan Allah, hasilnya kok malah gereja. Kritik ini mau mengatakan, saudara, bahwa gereja tidak selalu sama dengan kerajaan Allah. Bahkan gereja bisa berlawanan dengan maksud Yesus. Maksud Yesus adalah menghadirkan pemerintahan Allah. Tetapi kalau gereja tidak menghasilkan kesaksian pemerintahan Allah, munculnya keadilan dan kebenaran, cinta kasih dan perdamaian, maka gereja seperti itu sebetulnya bukan yang dimaksudkan oleh kedatangan Yesus di dunia. Kritik yang lebih tajam datang dari seorang bernama Dorothy Day. Kritiknya in English, dia bilang, sometimes church is like a harlot, but still our mother. Kadang-kadang gereja itu seperti pelacur, tetapi ya tetap ibu kita.
Dorothy Day adalah seorang feminis, aktivis sosial, teolog, seorang yang menjaga agar keadilan tercipta terutama di kalangan orang kecil dan perempuan. Dia mengatakan kadang-kadang gereja itu seperti pelacur, berarti asumsinya tidak bersih. Mungkin diasumsikan, mohon maaf, tak senonoh atau berdosa, katakanlah begitu. Tetapi gereja yang seperti itu, yang karena mengabaikan keadilan, mengabaikan hak-hak perempuan, sibuk dengan berbagai macam urusan dogmatika dan ajaran liturgi yang ritualistik. Gereja semacam itu dikatakan seperti pelacur karena salah, berdosa, tidak beres. Harusnya gereja memperhatikan dunia ini, memberikan keadilan, memperhatikan cinta kasih untuk semua orang. But still, church is our mother, katanya. Tapi tetaplah kita bertumbuh di dalam gereja seperti itu. Gereja tetap adalah ibu kita, artinya memberikan daya hidup bagi kita. Nah, ini kritik tajam sekali, saudara. Yang barangkali kalau dikotbahkan tanpa konteks bisa menimbulkan persoalan. Apalagi kalau dikatakan di hari ulang tahun seperti ini. Namun poinnya jelas, saya harap bahwa baik teolog pembebasan maupun Dorothy Day mau mengatakan komunitas gerejawi yang maksudnya adalah diharapkan menjadi komunitas kerajaan Allah yang menghadirkan cinta kasih, perdamaian untuk semua orang, terutama orang-orang kecil, sebagaimana Yesus sendiri melakukan dalam hidupnya selama pelayanannya. Jika itu tidak menjadi concern gereja, maka gereja semacam itu patut dikritik sebagai yang bukan menghadirkan kerajaan Allah. Bahkan dalam bahasa Dorothy Day, sometimes is a harlot. Kadang-kadang seperti pelacur yang tak senonoh. Artinya tidak harus begitu hidupnya. Hidupnya harus lebih lurus lagi, lebih benar, lebih suci. Dan apa itu kesucian, apa itu kebenaran? Manakala gereja memperhatikan keadilan dan kebenaran, memperhatikan kaum tertindas dan tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, surat Yakobus ini juga adalah surat yang mengkritik teologi tertentu. Dan kritik Yakobus pada teologi tertentu itu lalu menjadi persoalan. Sehingga surat Yakobus ini termasuk salah satu surat yang paling belakangan masuk ke kanon Perjanjian Baru. Yang dia kritik adalah teologi dalam surat Roma. Para ahli teologi, terutama Perjanjian Baru, menduga-duga penanggalan dari Yakobus yang diduga ditulis salah satu kemungkinan paling besar adalah saudara Yesus, Yakobus saudara Yesus, yang memang teologinya itu berbeda dengan teologi Rasul Paulus. Pertengkaran teologis di antara mereka bisa Anda lihat dalam Kisah Rasul 15. Ada plus minus masing-masing. Plus minus ini dalam teks ini kelihatan, yaitu ketika surat Yakobus dikenal sebagai surat yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Di balik itu sebetulnya begini. Paulus datang dengan teologi bahwa iman itulah yang menyelamatkan. Anugerah Allah berlimpah-limpah, engkau hanya perlu beriman kepada anugerah Allah itu. Hidupmu kemudian menjadi baru. Tidak perlu ada deeds perbuatan. Dalam hal ini, aktualitas dari karya manusia yang Taurati. Maka Yakobus memberikan tekanan yang berbeda. Bagi dia, perbuatan itu juga memberikan makna yang besar dalam kehidupan Kristen. Nah, memang di belakang ini, saudara, itu adalah persoalan apakah menjadi Kristen harus mengadaptasi sesuatu dalam Yudaisme. Menurut Yakobus harus. Jadi kalau ada orang non-Kristen, non-Yahudi, supaya kekristennya itu legitimate, ia harus juga melaksanakan hal-hal tertentu dalam kehidupan Yudaisme. Misalnya,
disunat. Dan tidak boleh makan ini itu yang dianggap haram dalam tradisi Yahudi. Paulus sangat berbeda. Bagi Paulus cukup menerima Kristus, selesailah masalah. Tidak usah dibingungkan dengan berbagai macam keyahudian. Misalnya tadi sunat atau aturan-aturan ritual. Nah, itulah background sidang sinode pertama di Kisah Rasul 15. Dan di Kisah Rasul 15 itu kalau Anda baca ada kompromi. Komprominya adalah, oke, Anda yang orang-orang non-Yahudi lalu menjadi Kristen, jadi Kristen Helenis, tidak perlu disunat. Tetapi toh Anda harus menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu. Itu kompromi dari dua teologi ini. Nah, Paulus itu melanjutkan ini dalam surat-suratnya, misalnya surat Roma. Roma pasal 3 ayat 28, itulah yang mau direspon oleh Yakobus, surat Yakobus. Saya bacakan Roma pasal 3 ayat 28. Berbunyi, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Yang dihantam oleh Paulus bukan hanya kaum Farisi dan kaum Yahudi, tetapi Kristen Yahudi pimpinan dari Yakobus, saudara Yesus. Nah, Yakobus membalas dengan suratnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tunjukkanlah imanmu dengan caramu, akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Di balik ini, kalau kita belajar di PB, dua surat ini itu sebetulnya berkompetisi. Kita sekarang dengan mudah mengatakan dua-duanya penting, ya kan? Iman, nyatakanlah dalam perbuatanmu. Tetapi dulu ketika ini muncul, sebetulnya Roma dan surat Yakobus ini berkompetisi secara teologis. Itu sebab Martin Luther di abad 16 itu menempatkan surat Yakobus bersama surat Yudas dan Wahyu di bagian akhir Perjanjian Baru. Apakah Anda mengira surat Yakobus dan Wahyu ini ditulis paling belakang sehingga lalu terletak di paling belakang? Tidak. Surat Yakobus ini ditulis di sekitar tahun akhir 50-an. Wahyu ditulis di masa Kaisar Domitianus. Setelah itu banyak surat lain yang ditulis setelahnya. Bahwa komposisi PB memang letak mereka ini di belakang. Salah satu alasan karena Martin Luther merasa surat Yakobus tidak mewakili teologi Paulus yang kuat. Luther sendiri kan mengalami pertobatan karena membaca surat Roma. Bahwa tidak perlu berbagai macam hal untuk menjadi orang yang mengalami Kristus, iman saja cukup. Roma pasal 1 misalnya, Roma pasal 3, itu bacaan favoritnya Luther. Dan ketika kanon dibentuk, kanon Muratori misalnya, abad kedua, tidak ditemukan Yakobus. Surat Yakobus ini tidak masuk dalam list kanon Perjanjian Baru sampai abad kedua. Dia baru masuk di list kanon berikutnya. Dan kemudian ketika di abad 16 itu diperkarakan kembali oleh Luther yang mengatakan surat Yakobus ini seperti jerami dibakar aku tak rugi. Yang membela adalah Calvin dan Melanchthon. Itu sebab kita masih bisa mengakses Yakobus ini. Tetapi ketahuilah, ini memang secara diametral memberi titik tekan yang berbeda dengan teologi Roma. Nah, mengapa ini saya katakan panjang lebar pada saudara dalam ulang tahun gereja ini? Supaya ibu bapak dan saudara-saudara mengenali kekasan Yakobus, baik kekuatan maupun kelemahannya. Kalau dikatakan kelemahannya, dalam tanda petik, ya karena tadi, ia memiliki titik tekan yang berbeda dengan surat-surat utama Paulus. Ia masuk belakangan dalam kanon. Ia diletakkan di ujung oleh Luther untuk menunjukkan bahwa ada cara memilih dari Martin Luther sehingga ini tidak menjadi favoritnya. Tetapi kekuatan surat Yakobus yang dipilih oleh GKM Kudus melandasi tema kita hari ini, mengasah visi di tengah pandemi, adalah tekanan yang kuat pada
pengolahan akan pencobaan, pentingnya hikmat, dan pentingnya hidup konsisten di antara iman dan perbuatan, klaster 1. Kedua, pentingnya hidup etis, baik personal maupun komunal, bisa dicek di pasal 1 ayat 19-21, ya personal. Yang komunal ada di pasal 2 ayat 2-4, silahkan nanti dibaca. Dan klaster ketiga adalah pembelaannya pada social justice. Keadilan untuk orang-orang miskin, pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 5. 3 klaster inilah menurut ahli-ahli perjanjian baru yang menjadi kekuatan surat Yakobus. Sekali lagi, mengajak orang menggulati soal pencobaan, hikmat, dan konsistensi karya dari orang yang mengaku diri beriman, lebih daripada sekedar pengetahuan, tetapi karya yang nyata, kehidupan etis yang jelas, personal, komunal, dan social justice. Kritik yang paling besar yang diberikan oleh, ya, bukan kepada sekarang, tapi oleh kitab Yakobus kepada para pembacanya adalah jangan double mindedness. Ini istilah yang dipakai. Jangan mendua hati. Jangan ada dalam kebimbangan. Jika engkau butuh hikmat, seperti bacaan kita, engkau tidak harus, dia mau mengatakan begini, tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Diam-diam menurut saya, dia juga akan mau bilang seperti misalnya Paulus, Rasul. Tidak harus, lihat bahasanya. Apabila ada di antara kamu yang berkekurangan hikmat, cukup dengan cara mintalah kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Hal itu akan diberikan kepada orang yang meminta. Tapi memintanya harus dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Karena kalau kamu bimbang, seperti gelombang laut. Orang yang begitu tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi dia mengatakan, ada orang yang berhikmat lewat tradisi belajar tertentu, kepandaian tertentu, barangkali orang sejenis Rasul Paulus. Implisit, dia tidak mengatakan begitu. Tetapi dia mau menekankan, ada orang yang menerima hikmat, cukup dengan memintanya dengan sungguh-sungguh siapapun kamu. Kalau kamu minta dengan sungguh-sungguh, kamu akan memilih hikmat itu, Sofia itu. Nah, Anda lihat, jadi surat ini itu menyapa orang-orang awam untuk bergerak. Bahwa kita walaupun tidak hidup dalam tradisi skolastik yang tinggi, kita bisa kok mendapatkan Sofia. Sofia kata yang dipakai, kalau ada kata filosof itu filosofia. Kita bisa kok menjadi orang yang mencintai hikmat kalau kita memintanya dari Tuhan. Artinya unsur kelekatan dan kesalehan orang itu kuat sekali untuk membuat dia dalam kesalehannya menjadi berhikmat. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ini menjadi kekuatan dia. Surat ini mau mengatakan bahwa milikilah kehidupan devotif yang begitu rupa, kesalehan yang begitu rupa, sehingga dengan kesalehan ini engkau berinteraksi dengan Allah dengan tanpa ragu. Dengan begitu engkau bisa meminta apa saja, termasuk hikmat. Engkau mungkin tidak seberhikmat rekan kita Paulus itu, tetapi engkau bisa memiliki hikmat dengan cara Allah memberikan kepadamu hikmat itu. Hanya mintalah tanpa ragu. Nah, apa itu hikmat? Di atas dia memberi contoh. Hikmat adalah perubahan perspektif. Salah satunya. Itu yang dia katakan. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan. Dipakai kata kara dalam bahasa Yunani itu berarti joyful, kesukacitaan. Apabila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, bagaimana orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Katakanlah di masa pandemi, kalau dikaitkan dengan tema kita. Kita bisa mengatakan itu sebagai suatu kegembiraan. Nah, perlu perubahan perspektif, bukan? Nah, itu hikmat. Nah, supaya Anda bisa memiliki perspektif yang berubah, cara pandang yang berubah terhadap realitas, sehingga yang dibilang orang lain sebagai pencobaan, bagimu bisa menjadi sumber dari kegembiraan, pemaknaan tertentu muncul dari peristiwa itu, sehingga Anda melihat peristiwa buruk itu sebagai sesuatu yang lain,
Itu berarti Anda punya hikmat. Nah, itu bisa ditempuh dengan hidup yang begitu rupa mantap mengarahkan permintaan kepada Allah. Di bangunan teologinya Yakobus begitu. Jadi, saudara, Anda bisa mengerti beda sekali dengan surat-surat Paulus yang lebih sophisticated. Dia meletakkan pengalaman dengan Allah yang diimani pistis tanpa bimbang sebagai pembuka jalan bagi orang mengalami hikmat. Lalu ketika orang berhikmat, dia bisa menyikapi realitas dengan cara berbeda. Sehingga pencobaan itu bukan sesuatu yang dianggap menyedihkan saja, tetapi somehow bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan kara kesukacitaan. Sebab logikanya begini, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu bisa membuahkan buah yang matang. Dalam buah yang matang itu kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kalau kamu kekurangannya adalah hikmat, lalu mintalah. Jadi pengalaman bersama dengan Allah membuat orang bisa memiliki hikmat. Dengan hikmat itu, ia bisa mempersepsi sesuatu, yakni pencobaan menjadi kara. Ini adalah suatu jenis spiritualitas devotif. Surat ini tidak tipis dan sekompleks surat-surat Galatia atau Roma. Tidak. Praktis sekali. Tetapi surat ini tidak mau jatuh kepada pragmatisme. Ia mau menekankan, apalah arti semua teologi yang high class itu, manakala yang high class itu tidak membawa hidupmu sendiri mengalami perubahan perspektif. Mengalami suatu perspektif baru sehingga di tengah-tengah pencobaan engkau malah bisa melihat makna dari hal itu. Makna yang berguna bagi hidupmu sendiri agar utuh dan matang dan malah sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, begitulah cara Yakobus menjelaskan perbedaannya dengan mungkin lawan dan kawannya itu, Rasul Paulus. Yakobus memulai dengan suatu anjuran untuk memiliki perspektif yang ditemukan, dialami lewat doa yang tidak bimbang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan verbnya, sebetulnya juga menarik. Siapa tahu ada yang mengecek ya, ketika dia mengatakan, anggaplah sebagai suatu kara kebahagiaan kalau engkau dicobai sebab kamu tahu, kata yang dipakai tahu itu ginoskountes, itu adalah bentuk present aktif dari ginosko. Ginosko itu paham banget, tapi present aktif supaya kamu sekarang ini memiliki pengetahuan. Dan kemudian ketika dia berkata bahwa ketekunan yang matang itu berbuah, kamu akan memiliki kesempurnaan dan keutuhan. Kamu bisa begitu jika engkau meminta kepada Allah, itu juga dipakai kata aiteito, bentuknya sama, present aktif dari aiteo. Nah, di sini Yakobus adalah orang yang mengatakan, now this present time is the time. Kita tidak perlu terbelit dengan katakanlah prestasi di masa lalu atau tertakut-takuti oleh sesuatu di masa depan yang belum terjadi, yang membuat kita gigrik. Tidak perlu. Sekarang ini loh, siapapun kamu, mintalah present aktif. Mintalah begitu rupa, maka engkau akan memiliki perspektif baru, pengetahuan. Ketahuilah present sekarang ini. Jadi dia bukan orang yang diawang-awang. Kegunaannya apa toh iman itu untuk sekarang gitu kira-kira. Seperti ada kalau mendengar khotbah berbusa-busa si pendetanya, lalu ada yang so what? Lalu untuk apa gunanya untuk saya sekarang? Nah, Yakobus model begitu. Tekanannya sekali lagi adalah
bukan hanya pada dogmatika dan pengetahuan teologis mengenai bagaimana beriman kepada Yesus. Apa itu Yesus? Bagaimana tentang Kristus? Asumsinya kita semua sudah tahulah. Nah sekarang yang penting adalah yang kau ketahui itu kiranya mengubahmu. Sehingga ketika imanmu terarah penuh dalam doa tanpa double-mindedness, tidak bimbang, maka pengalaman fokus itu membuatmu mendapat perspektif baru. Bahwa yang percobaan bisa adalah kesukacitaan. Di dalam percobaan itu kamu tekun, menjadi lebih tekun, lama-lama berbuahlah ketekunanmu, kamu menjadi sempurna. Jadi jangan menyesali ketika orang ada dalam percobaan, libatilah percobaan itu begitu rupa, sehingga dalam pertanyaan dan kesulitan dan berbagai macam kepahitan yang terjadi dalam percobaan itu, engkau mengalami kehidupan yang semakin matang. Nah kalau ini kita pakai, saudara, dalam konteks pandemi, kalau tema kita adalah mengasah visi di tengah pandemi, itu berarti GKMI Kudus pada ulang tahunnya ke-101 harus mengarahkan titik fokusnya tidak hanya kepada hal-hal yang teologis abstrak, hal-hal yang dogmatis, ritualistik, kita perlu pengetahuan semacam itu. Tetapi ini berarti saatnya kita down to earth, menjadi pragmatis, tanpa terjebak dalam pragmatisme. Kalau surat Yakobus yang dipakai. Karena setiap orang bisa mengalami hikmat. Orang tentu bisa mengalami hikmat lewat studi, lewat kajian Alkitab yang mendalam. Ya, jalankanlah itu terus. Tapi orang juga bisa melalui hidupnya sendiri yang bergumul dengan pencobaan. Kalau hidupnya digumuli dengan kuat dalam iman tanpa bimbang, ia bisa matang. Nah, arah sekarang menjadi begitu. Bagaimana gereja melayani konteks kehidupan komunitas dan masyarakat dan dunia secara lebih pragmatis, yakni hikmat apa yang bisa ditemukan orang di tengah-tengah pandemi yang dialami, baik personal, familial, maupun eklesial. Apa yang bisa saya temukan sebagai buah ketekunan yang membuat saya bisa menjadi lebih utuh dan sempurna ketika saya mengolah tanda tanya dan penderitaan dan air mata karena ada anggota keluarga saya yang sakit atau mungkin malah meninggal. Arah pastoralnya menjadi begitu. Tentu kita perlu tema-tema seperti Theodicee, Tuhan di mana ketika ada pandemi masih oke. Tetapi itu tidak boleh lagi menjadi tema yang terlalu besar. Harus lebih difokuskan kepada bagaimana orang per orang bisa memekar imannya utuh dan matang ketika dia menggulati pergumulan itu. Program gereja, tema-tema gereja, layanan pastoral dimaksudkan supaya umat menjadi matang dan bertumbuh dalam hikmat yang mereka temukan sendiri ketika didampingi, ketika juga menggulati berbagai macam kehidupan di masa pandemi. Saudara-saudara yang terkasih, itu tidak berarti kita perlu kemudian mengabaikan ajaran yang lebih mendalam dan sophisticated. Kalau ada apa-apa terus langsung bilang, sudah beriman saja. Bukan soal itu. Ini soal imbangan. Kita tidak mau mempertentangkan Paulus dan Yakobus, bukan? Kita ingin kedua-duanya menjadi bagian kita bergereja. Tapi kalau tema ini memang yang dipilih, mengasah visi dengan pandemi dan teksnya Yakobus, maka bagi saya sarannya adalah marilah kita hidup lebih down to earth, mendampingi orang demi orang, keluarga demi keluarga, begitu rupa agar tertemulah makna. Setiap orang kemudian menjadi berhikmat dalam konteksnya sendiri-sendiri. Bisa mengalami momen, I know, sekarang aku tahu mengapa ini terjadi padaku. Mengapa ada percobaan-percobaan yang diizinkan Tuhan terjadi padaku. Aku menemukannya. Dan lalu GKMI Kudus menjadi komunitas yang membagikan makna, membagikan penemuan-penemuan itu. Setiap orang berhikmat. Tidak hanya para pendeta yang studi khusus teologi, setiap kita
bisa membagikan mutiara rohani. Lalu kita menjaga hidup kita begitu rupa sehingga baik penemuan-penemuan seperti itu maupun karya social justice tetap memperhatikan orang-orang yang miskin, menjaga hidup saleh, menjaga hidup berkesesuaian di antara apa yang kita yakini dan apa yang kita tidakkan, menjadi ciri khas komunitas kita dalam menghayati ulang tahun yang ke-101. Alat ukurnya bisa begini. Tanyakanlah kepada diri sendiri, baik personal maupun keluarga maupun gereja. Jika disorot dengan teologi Yakobus ini, apakah Tuhan sudah puas dengan kita? Sudahkah tertemu makna? Sudahkah matang dan utuh kita? Justru karena ada berbagai pencobaan atau bubar kita? Atau bingung kita? Sudahkah kita saling menguatkan satu sama lain? Sehingga setiap orang yang mengalami distraksi dalam pencobaan menjadi utuh kembali. Itu misi pastoral bersama yang dicanangkan. Kita bisa bertanya, yang ini sudah apa belum ya hal semacam ini? Jika belum, marilah kita benahi. Jika sudah, marilah kita kuatkan diri kita begitu. Tetapi tetaplah jadikan ini pertanyaan besar bersama. Jika disorot dari teologi Yakobus yang mengutamakan, sekali lagi, pengolahan pencobaan, hikmat dan konsistensi iman dan karya, yang mengutamakan social justice, yang mengutamakan kehidupan etis, sudahkah Tuhan puas dengan kita sebagai person maupun sebagai komunitas gereja? Ada lagu gereja lama, tua, lagu lama sekali, yang berjudul Is He Satisfied? Puaskah Tuhan? Lagu ini barangkali sudah pernah Anda ketahui, karena juga dinyanyikan ulang oleh Herlin Pirena dalam versi bahasa Indonesia. Ketika saya akan mencoba menyanyikan lagu ini, akan ada running text di bawah ini, in English, lalu di akhir nanti ada terjemahan Indonesianya. Kita akan belajar bersama dan Anda bisa mengikuti saya menyanyikan lagu ini pelan, sambil bertanya, jika Tuhan melihat hidupku dan gerejaku sekarang ini, dari kacamata teks firman hari ini, sudahkah Tuhan puas denganku? Do you ever search your heart as you watch the day depart? Is there something way down deep you try to hide? If this should be the end and eternity began, when the book is opened wide, would the Lord be satisfied? Is He satisfied? Is He satisfied? Is He satisfied with me? Have I done my best? Have I stood the test? Is He satisfied with me? When my Lord will come again, when He walks and talks with men, what if every friend He had were just like me? Would He feel a welcome here, or would He go away in tears? Am I all that I should be? Is He satisfied with me? Is He satisfied? Is He satisfied? Is He satisfied with me? Have I done my best?
stood the test. Is He satisfied with me? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik atau tidak baik, puaskah Tuhan denganku? Saat hening untuk kita. Menanggapi firman Tuhan yang telah kita terima, mari kita nyanyikan Tuhan yang pegang.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebagai tanda dan ungkapan syukur kita atas pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan bagi GKMI Kudus hingga mencapai usia 101 tahun, kita akan melakukan pemotongan kue. Mewakili semua jemaat GKMI Kudus, pemotongan kue ini akan dilakukan oleh Pendeta Erik Sudarma sebagai koordinator Gembala Jemaat dan Penatua Stefanus Budi Karunia sebagai Ketua Majelis Jemaat. Kepada Pendeta Erik Sudarma dan Penatua Stefanus Budi Karunia, saya persilahkan untuk maju dan berdiri di sisi kiri dan kanan kue ulang tahun. Baik, mari kita hitung bersama pemotongan kue ini. 1, 2, 3. Selanjutnya, potongan kue akan diberikan kepada jemaat secara simbolis, diwakili oleh warga jemaat yang paling muda, yaitu anak, lalu remaja, pemuda, dewasa, hingga yang paling tua, yaitu lansia. Untuk itu, saya akan mengundang perwakilan dari masing-masing golongan usia untuk maju dan berdiri di depan. Kelompok usia anak diwakili oleh Ananda Yovenso Hiskia Hanjaya. Kelompok usia remaja diwakili oleh Saudari Gladys Fredelina Arinta. Kelompok usia pemuda diwakili oleh Saudari Febrina Cahyani. Kelompok usia dewasa diwakili oleh Bapak Yoel Aditya. Kelompok usia lanjut diwakili oleh Bapak Gesang Cahyana. Begitu kue nanti dibagikan kepada satu perwakilan, saya mengundang jemaat untuk menyambutnya dengan tepuk tangan. Kepada Pendeta Erik Sudarma, Penatua Stefanus Budi Karunia, dan semua perwakilan jemaat yang telah menerima kue, saya persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baiklah jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ini saatnya kita akan bersama-sama merayakan sukacita perayaan Hari Ulang Tahun ke-101 GKMI Kudus dengan bangkit berdiri dan menyanyikan GKMI Membawa Damai. Melakukan yang Yesus ajarkan, melayani dan mengasihi, mengabarkan firman kebenaran, mengampuni itu GKMI, menegakkan janji keadilan.
Jemaat dipersilahkan duduk. Pengurus GKMI Kudus Cabang Tuaun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-101 GKMI Kudus. Mulia kita berdoa, Tuhan Yesus memberkatimu. GKMI Kudus, GKMI Kudus, selamat ulang tahun. Kami, Gembala Jemaat Pengurus dan Jemaat GKMI Kudus Cabang Andong, mengucapkan selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. 107.7 FM Radio Kumbaya. Kami, Radio Komunitas Kumbaya FM, mengucapkan selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. 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 Kami Komisi Remaja Metanoia mengucapkan. Kami Komisi Anak Gratia Kids mengucapkan. Komisi Beasiswa mengucapkan. Kami Komisi Diakonia Karitatif mengucapkan. Kami dari Komisi Pemuda Vox Reformata mengucapkan. Komisi Lansia mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. GKMI Kudus. Selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Saya dari Komisi Literatur mengucapkan selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, GKMI Kudus. Dari tim penghiburan GKMI Kudus mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-101. Selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Hari ini 6 Desember 2021, Gerejamu GKMI Kudus genap berusia 101 tahun. Usia yang sudah cukup matang. Namun kami sadar bahwa kami harus tetap rendah hati dan terus belajar kepada Kristus Sang Kepala Gereja dalam membangun gerejamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena mengingat bahwa Engkau yang telah menciptakan GKMI Kudus dan merawatnya dengan penuh kasih. Engkau senantiasa menyertai perjalanan dan perjuangan gerejamu dalam membangun gerejamu ini. Sampai di usia 101 tahun ya Tuhan, berbagai peristiwa kami hadapi, suka, duka, jatuh bangun, dan Engkau senantiasa menopang kami. Dengan semua yang kami hadapi ini,
kami tahu selalu ada pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada gerejamu. Pesan itulah yang terus memproses gerejamu ya Tuhan, untuk semakin menjadi gereja yang dewasa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia menjaga gerejamu, tetap memberitakan kebenaran firman-Mu dengan setia. Roh Kudus-Mu membuat gerejamu semakin peka menangkap visi-Mu bagi gerejamu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu juga yang memampukan gerejamu untuk terus mempertajam visi itu sehingga dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kini kami memohon, kiranya Engkau terus menjaga gerejamu ini. Melalui generasi-generasi selanjutnya, Engkau akan menuntun mereka sama seperti yang telah Engkau lakukan kepada gerejamu sekarang ini. Engkau terus akan memperlengkapi gerejamu ya Tuhan, agar terus berkarya dan menghadirkan kerajaan-Mu, menjawab kebutuhan dunia ini akan kasih-Mu. Kelak kami pun akan menikmati kebahagiaan ulang tahun gerejamu seperti hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus, Sang Kepala gereja kami. Dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Ancaman tak kasat mata itu telah menjadi bahaya bagi semua. Bukan hanya fisiknya yang terancam, namun juga jiwa, relasi sosial, dan bahkan periuk nasinya. Pandemi telah memaksa dunia untuk bergerak secara berbeda dari kebiasaan sebelumnya, tak terkecuali gereja dalam dinamika kehidupannya. Tidak sedikit yang menjadi gagap, tetapi ada juga yang cepat tanggap untuk mengelolanya. Cepat tanggap bukan berarti terburu nafsu untuk memberi solusi jitu atas apa yang terjadi, karena itu bisa membuat kita kehilangan diri sejati. Justru yang berarti adalah menyadari bahwa betapa rapuhnya hidup ini, sehingga pengharapan ilahi harus tetap dirawat dan ditaburkan untuk menjadi pegangan di tengah kebingungan. Kesadaran akan kerapuhan membuat gereja tidak jumawa atas dirinya, karena semua hanya oleh kasih karunia. Itu akan membawa gereja menaruh hidupnya di tangan Bapa Sang Empunya dan menghayati kembali keajaiban kasih karunia Kristus Sang Kepala, serta memohon kuat dan hikmat untuk merawat oleh Roh Kudus Sang Penyerta dan Pemberdaya. Kesadaran akan kerapuhan bukan berarti berhenti dan mati oleh pandemi. Sebaliknya, melecut langkah maju penajaman diri sejati sekaligus visi bahwa kita harus kembali kepada yang esensi dan berani menguliti segala sesuatu yang tidak lagi berarti, yang terkadang justru seringkali membebani untuk bisa berlari mencapai tujuan ilahi. Kerapuhan bukan membuat kita terjebak dalam ketakutan, namun menempatkan kita pada kesadaran akan keniscayaan perubahan. Sehingga jika kita mau bertahan dan bahkan berperan dalam percaturan kehidupan, kita harus berani bermutasi, mengalami transformasi tanpa takut kehilangan jati diri, asal tetap dalam koridor ilahi. Tidak perlu alergi terhadap perubahan, karena perubahan adalah bagian dari kehidupan. Asal firman menjadi pegangan dan iman menjadi tuntunan. Kerapuhan menyadarkan bahwa kesakitan kita adalah wajah dunia. Meratapi ini sebagai tragedi lalu menaikkan bela rasa untuk membangun asa adalah panggilan gereja di tengah dunia. Saatnya gereja tak hanya bersuka cita untuk dirinya, tetapi mengembangkan kepedulian karena dunia memerlukan uluran tangan. Kita ada bukan untuk saling meniada, tetapi untuk bersama berdaya membangun damai sejahtera bagi bumi tercinta. Kita tidak bisa sendiri menjalani semuanya ini. Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi 101 tahun GKMI. Menajamkan kembali visi ilahi di tengah pandemi. Untuk kembali kepada yang esensi.
siap ditransformasi oleh kuasa ilahi, dan terus peduli kepada bumi yang kita cintai. Ayo bangun sinergi dan kolaborasi dalam sikap rendah hati untuk saling melengkapi sampai maksud dan tujuan ilahi tergenapi. Dirgahayu GKMI. Mewakili GKMI, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara tertua kami, GKMI Kudus. Ulang tahun saudara adalah ulang tahun kami. Semua ikut bersuka cita karena kasih karunia yang bekerja melalui para pendahulu kita yang tak lekang oleh masa. Dan kiranya itu tetap terpelihara semangatnya hingga pada akhirnya di tengah-tengah kehidupan kita menggereja. Agar dunia percaya Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Soli Deo Gloria, haleluya. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Yang kekasih Jemaat GKMI Kudus, hari ini 6 Desember 2021 genap 101 tahun, 1 abad lebih perjalanan keberadaan, kiprah dan karya pelayanan GKMI Kudus di tengah peradaban manusia di dunia ini. Selama itu generasi berganti generasi, diiringi dengan liku-liku sejarah pelayanan mereka masing-masing yang penuh suka dan duka, manis getir, canda dan tangis, telah mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Menapaki setiap langkahnya dan pengalaman yang terjadi di masa lampau sampai hari ini menunjukkan betapa dinamisnya GKMI Kudus, terkhusus betapa sedemikian besarnya pemeliharaan Bapa Sang Kepala Gereja itu atas umatnya, disadur dari GKMI Kudus dari masa ke masa. Oleh karena itu, manakala hari ini kita masih dapat memperingati hari lahir GKMI Kudus ke-101 di tengah kondisi pandemi COVID-19, maka semua itu semata karena anugerahnya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Bapa atas pemeliharaannya. Jemaat yang kekasih, ke depan memasuki tahun 102 pelayanan GKMI Kudus di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita menghadapi tantangan, problematika yang tidak mudah dan sederhana. Ancaman pandemi COVID-19 dan segala dampaknya terhadap kehidupan manusia akan menguji kehadiran atau keberadaan gereja secara umum, khususnya GKMI Kudus. Apakah GKMI Kudus tetap dapat menghidupi dan mengasah visinya sebagai gereja Menonet yang menjadi berkat bagi dunia? GKMI Kudus bukan sekedar gedungnya dengan segala fasilitas yang tersedia, namun yang utama adalah orangnya, kita semua. Menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama bagaimana cara hidup kita di tengah kondisi pandemi COVID-19 agar tetap menjadi berkat bagi dunia, dimulai terhadap sesama kita di sekitar kita. Hal ini akan menunjukkan kualitas iman dan pengharapan kita dalam kasih karunia Allah dan seberapa besar kita menghidupi dan mengasah visi tersebut. Sebagai contoh yang sederhana dan relevan di dalam masa pandemi ini, bukannya saja kesehatan pribadi, keluarga, atau kelompokku yang diusahakan, namun juga bagaimana sikap dan laku kita
supaya tidak membahayakan orang lain atau sesama. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua, jemaat, mau aktivis, ataupun majelis, yayasan, dan khususnya hamba Tuhan dan gembala jemaat, mari bersama secara aktif bergandengan tangan, tidak hanya melihat dan berkata-kata, tetapi saling melayani dan saling berbagi. Dengan demikian, kita bersama GKMI Kudus memasuki tahun ke-102 pelayanannya dengan iman dan pengharapan di dalam kasih Allah, dimampukan mengisi tahun pelayanannya dengan menghidupi visi sebagai gereja Menonet yang menjadi berkat bagi dunia. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladan Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa di kesempatan ini kami diajak untuk menyadari di tengah ancaman pandemi ini, kami GKMI Kudus selayaknya menajamkan dan menghidupkan visi dengan tetap berfokus pada nilai kemuritan yang radikal. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan menggereja. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua bagi masyarakat di Indonesia. Kiranya Engkau membantu upaya bangsa kami untuk menyediakan vaksin dan supaya mereka yang belum menerima vaksin dapat menerima vaksin, sehingga upaya ini dapat membawa pemulihan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pemilihan majelis jemaat periode 2022 sampai 2025. Kiranya Engkau memimpin jalannya proses pemilihan yang akan dilaksanakan ini, dan biarlah majelis jemaat yang akan terbentuk nantinya dapat melayani dan melakukan tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Demikian juga untuk setiap program kerja dan pelayanan yang sedang direncanakan, biarlah Engkau berkenan untuk menyertai sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kebaktian malam Natal dan juga Natal yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan membimbing setiap panitia sehingga dapat mempersiapkan kebaktian malam Natal dan juga kebaktian Natal ini dengan baik, sehingga acara ini, kebaktian ini
dapat menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu, termasuk juga panitia yang melayani. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk organ Yayasan GKMI Kudus, untuk YBBM, untuk YKKMR. Biarlah Tuhan memberkati yayasan ini sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Sehingga melalui yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini, banyak orang ditolong, banyak orang pula diberkati. Kami juga berdoa untuk setiap cabang dan setiap persekutuan kategorial yang ada di dalam GKMI Kudus. Kiranya dapat menjadi wadah dan berkat bagi jemaat-Mu untuk bertumbuh dalam iman. Kiranya Engkau memberkati setiap pengurus, supaya dapat bersinergi dengan baik dan melayani dengan sepenuh hati mereka, sehingga pelayanan yang mereka lakukan juga berguna untuk mendewasakan iman mereka dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di penghujung kebaktian syukur hari ulang tahun ke-101 GKMI Kudus, mari kita nyatakan komitmen kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, dengan kidungkan pujian pamungkas, Iman Injili. Yang susah dihibur
berdiri. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kini arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Semoga menjadi wadah bagi kaum muda untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi dunia. Haleluya. Doa dan harapan kami GKI Kudus semakin diberkati dan dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat, dan menjangkau jiwa-jiwa bagi suku dan bangsa. Tetap semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Aku cinta GKI. Di HUT ke-101 GKMI Kudus, doa dan harapan kami dari cabang Muria Indah, mari kita bangkit bersama, bersehati sebagai murid Kristus. Bersama meningkatkan penghayatan dan penerapan akan nilai-nilai Anabaptis Minonet, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dalam kehidupan menggereja di masa pandemi COVID-19. Bersama menata kembali kehidupan menggereja dalam aspek persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di masa pandemi COVID-19 menuju ke endemik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. GKMI Kudus, GKMI Kudus, selamat ulang tahun. Hore! Terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Harapan dan doa kami, semoga GKMI Kudus sebagai gereja menoret yang menjadi berkat bagi dunia, yang memperjuangkan nilai-nilai kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. GKMI Kudus. Semoga menjadi gereja Menonet yang misioner, Menebarkan kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Radio Kumbaya.
Tuhan memberkati. Semoga di ulang tahun ke-101 GKMI Kudus semakin menjadi berkat bagi sesama. Terus mengasah visi, fokus pada nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Semoga dengan ulang tahun ke-101 GKMI tetap menjadi pembawa damai dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Semoga GKMI Kudus selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Semoga GKMI Kudus semakin membawa damai dan sesuai tema HUT tahun ini, GKMI Kudus semakin menghidupkan visinya dengan tetap fokus kepada nilai kemuritan yang radikal. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya GKMI Kudus semakin berkembang dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Maju terus GKMI Kudus. Doa dan harapan kami kiranya GKMI Kudus dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya melalui GKMI Kudus. Kiranya segenap warga jemaat GKMI Kudus boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. GKMI menjadi berkat bagi sesama. Selamat ulang tahun ke-101. Kiranya visi GKMI Kudus menjadi gereja Menonet yang kuat dalam kesaksian dapat segera terwujud, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. God bless GKMI. Semoga di umur yang ke-101 GKMI Kudus makin nyata menjadi wadah tempat para komunitas jemaat Kristen yang sejati berkumpul, bertumbuh, bahkan berbuah, menjadi murid yang siap untuk dimuridkan dan siap untuk memuridkan. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, GKMI Kudus akan menjadi gereja yang siap, mau, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-101 GKMI Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan kami GKMI Kudus menjadi berkat bagi sesama sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh, menjadi terang yang senantiasa menyinari dunia bagi kemuliaan nama Tuhan. God bless GKMI Kudus. Kiranya GKMI Kudus menjadi berkat buat siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga. Maju terus GKMI Kudus. Doa dan harapan kami GKMI Kudus menjadi gereja yang makin berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sesama. Kami cinta GKMI. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya GKMI Kudus menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah. Semoga kehadiran GKMI Kudus menjadi berkat bagi dunia dan menjadi kesaksian di tengah masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Pegang teguh jati diri, tetap semangat, terus berkarya, tebarkan kasih. Tuhan memberkati. Semoga GKMI Kudus semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Semangat menjadi saksi